Asik. Silakan Ibu. Saya di situ kali ya. Boleh. Oh, terus sama Ibu tadi ya. Terima kasih. Ibu Tantri kasih tahu kalau bisa mulai. Soalnya masih banyak yang datang. Jangan jauh-jauh. Kasih. Nggak ada yang sama aja. Nggak ada yang sama. Tahu Reva ya? Tapi ada piano ya? Nggak bisa lewat dari beberapa hari yang lalu. Mana kemarin penghiburan ada musik ada? Nggak ada. Kalau saya lihat ya sebentar. Biasanya kalau ada musik enggak. Iya. Atau kita usahakan Reva bawa tripod bisa ya? Iya. Sebentar. Speaker ada nggak ya? Ini nggak ada, nggak mungkin lah. Jam 8. Yanes paling Yanes. Nggak ada. Bisa coba ya. Coba. Oh, tripodnya bilang. Udah. Sana juga siapa? Selamat pagi, Bung Yanes. Halo. Bung Yanes. Saya nih di tempat di rumah duka sektor 5. Cuma ini keluarganya nggak ada yang tahu lagu-lagu GPIP. Kacau. Pagi ini nggak kejar, nggak bisa ya. Oke. Ya udah, oke. Nggak kejar ya, nggak bisa ya. Terima kasih.
Gak apa-apa. Apa namanya? Sama teman Bintaro. Teman-teman pun lari. Oh, telepon boleh? Ya. Bentar. Aku Tadi kirim. keluarga besar. Dari? Ya. Ya. Pantry ya. Mas, Dek, ada piano, ada organ, Pantry ada aja. piano. Waduh, nggak ada. Mesti bawa kali. Kita tunggu. Siapa yang Saya Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Oh. Ya. Semua udah Iriana aja. Diana Dadak juga sih. iya, nggak tahu. Sampai itu aja kan bilang kok nggak kasih tahu. Ya, saya nggak tahu. Pasti dari pengalaman kemarin ya. Iya. Kalau saya nanya, kalau di luar lah saya ini. Mungkin karena nggak kenal juga Pak. Kita sama ibu pendeta Heri bilang ada. Mas saya nggak dong kalau kita nggak ngerti. Kalau ada musik enak ya. Iya. Beda suasananya beda. Iya. Jangan sebelumnya gitu. Ini mau kasih tahu kemarin. Kalau pakai YouTube ya. Takut nggak cocok deh. Tadi malam kita pakai YouTube nggak apa-apa. Kalau ibadah. Bisa nggak kalau ini nyanyi pakai kacau tadi ya. Nggak apa-apa, cuman saya nggak. Bapak punya lagu-lagunya? Saya Nggak biasa. Ini ya itu. Bu Heni itu yang biasa Heni Rampengan. Enggak lah apa-apa deh. Gina juga nggak bisa nyanyi, ya ampun. Saya cuma kita berdua ya. Saya pasti kita tahu juga. Lagu juga. Atas dalam Terima Bapak.
Oh, oh iya. Duduk Bu. Udah Bu. Oh, tetek ini ya. Oke. Ya Yun. Yun. Waduh. Iya ya. Ya. Oh, nggak ada orang di situ. Oke, oke. Ya sudah. Ya. Makasih. Bye. Nggak bisa. Iriana sebetulnya bisa. Iriana Sugeng. Yana. Cuma dia sendirian sama pembantu. Keyboardnya dia Roland punya besar. Di situ di Puri. Deket kan? Iya, iya. Oh, teman-teman lupa kasih tahu saya tadi malam waktu ibadah keluarga. Di mana? Sini. Enggak. Enggak ya? Apa? Enggak, itu aja. Sayang aja nggak bisa narik. Saya nggak lihat orang-orang gitu. Enggak, waktu hari pertama kan antum ada beberapa presbiter kan hadir. Iya sih. Gampang. Iya, Pak Kahar, Frans, sama Joshua, sama Ibu Diana. Oh iya. Terus saya tanya, bisa? Sip, sip, sip.
Iriana nggak bisa. Yang ngangkat ke mobil siapa? Aku sendirian di rumah nggak bisa. Buatnya dia besar lah. Yang sembilan dan dia yang rumahnya dia bantu ada Lupa yang Sri Kencit. Lagi ada orang, Pak. Itu udah keluar. Karena kita pikir kan kalau di daerah sini pasti ada musik, kita tetap pikir. Untung lagunya lagu-lagu bisa nggak terlalu. Iya. Pagi ini nggak ada yang pianis, nggak ada yang main itu. Pak Frans lupa kasih tahu saya. Iya, tapi kan kalau Pak Frans kasih tahu saya kan saya bisa minta tolong Iriana atau Yanes bawa keyboard. Iya, ini lagu-lagunya nggak susah sih, cuma narik-narik pagi-pagi narik. Nggak ada dari GPIB saya cuma berdua, nggak ada teman-teman dari speaker yang mau datang loh biar cuma di sini ya kan. Iya, paling nggak pengurus lah siapa gitu 2-3 orang kelihatan. Ini kita cuma berdua, bingung, sendirian lagi saya. Nggak usah ikut ke San Diego nggak apa-apa, tapi ibadah penglepasan tuh hadir kita gitu ya. Ya kan? Aduh, saya bilang juga nggak makan. Bisa lagi nggak?
Ya, tahu depannya ke rumah ini sini ke rumahnya. Rumah tempat yang senang. Iya, boleh. Tapi ada satu yang nggak bisa ya. Terus tempat yang senang. Nggak ada. Iya, kita pakai TB2 soalnya di apa? Alkitab lagu pertama nih dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Ulang Pak. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Jangan takut dan gelisah hatimu. Jangan tolak kasihku yang setia, agar kau pun boleh masukkan ke Dia. Dalam rumah Bapa banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Boleh. Jadi yang naik ini terus left terus left. Ya itu. Oh sebentar. Maaf. Apa ada? Kalau yang ini apa? Lu tahu ya? Ya. Jalan Ya. untuk rumah jauh, jalannya kan. Tapi kalau lihat mana nanti? Oh, Tal Barat, iya betul. Kita lebih ini praktis. Ke rumah tempat yang senang, di rumah nan tidak suka dan celah, ke situ aku rindulah, Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar beri kuat padamu. Ke rumah tempat yang senang, di mana jalan terang, dan tidak suka dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada sertamu. Sabar beri kuat padamu. yang terakhir. Bentar. Sudah tiga dan mulia, tetap doa. Iya bisa. Bisa ya? Oke. Ya.
Keluarga nggak ikut? Oke. Buat kita mulai ya. Kasih berapa deh? Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di surga, puji syukur kami naikkan kepada kami Bapa, napas kehidupan baru yang Kau berikan pada kami. Kau pimpin kami Tuhan di rumah Ibu Trampi Lepong di tempat ini untuk mengantar kekasih hati Bapak Reynold Lepong dalam peristirahatannya yang terakhir. Tuhan, kami sudah bersatu hati untuk boleh hadir dalam ibadah pengelepasan ini. Kiranya Tuhan kamu hadir dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Dan terutama Tuhan Engkau berkati Bapak Pendeta Leonard Hutapea yang akan melayankan firman-Mu. Mari Tuhan pimpin beliau, sembunyikan beliau di belakang kaki salib-Mu, agar firman yang diberitakan boleh memberi kekuatan tidak hanya bagi Ibu Tantri dan anak kekasih Edo, tapi juga bagi kami semua yang hadir. Kau kiranya terus menyertai kami dalam setelah ibadah ini hingga peristirahatan yang terakhir. Inilah Tuhan doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terus selamat kami. Amin. Selamat menjalankan. Iya, boleh sih. Sebut sidang pertama ada biasanya kita nggak pakai itu kan? Nggak apa-apa Bu. Nggak pakai. Atau persekutuan atau firman-Nya ada firman yang luar biasa kasih Tuhan. Saya belakangnya nggak apa-apa ya? Oke. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam ibadah pengelepasan bagi kekasih kita yang saya sebut dengan hormat. Kita akan masuk segera dalam ibadah pengelepasan bagi kekasih kita, Bapak Reynold Lepong. Sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengundang pihak keluarga, Ibu Tantri Lepong dan anak terkasih untuk memberikan kata sambutan dan juga untuk membacakan daftar riwayat hidup almarhum. Kami silakan. Shalom, Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada hari ini kita berkumpul lagi di sini. Habis-habisnya saya mengucap syukur atas semua kebaikan saudara-saudara, teman terdekat, anak-anak semuanya. Luar biasa ini ya, kita sangat merasa disayangi dan dicintai. Begitu besar sayang bukan cuma Tuhan, tapi teman-teman sekitar kita, sehingga kita bisa mampu berdiri tegak pada hari ini. Kami siap untuk mengantarkan suami terkasih, papi tersayang ke tempat peristirahatan terakhir. Mohon doanya
supaya kami tetap kuat. Mohon pelukatnya, telinganya untuk mendengarkan segala keluh kesah kami nanti. Perjalanan kami masih panjang, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu bersama kita. Tuhan ada di jalan penyertaan kita, dan teman-teman semua, saudara-saudara kami terkasih di sini, keluarga kami adalah support system kami yang paling utama, dan terima kasih sudah menyertai kita sampai dengan saat ini. Naduf yang baca riwayatnya kami ya. Oh ya, ini riwayatnya bukan biodata ya. Jadi kita pengen, tadi malam aku sempat nulis sedikit buat Papi, just a summary of his life. Riwayat hidup Papi yang paling kami sayangi. Peter Nempel lahir di Balikpapan tanggal 23 November 1980. Dari operator dan besar yang Yohana. Papi sekolah SD sampai SMA di Balikpapan, di mana Papi suka sekali bermain basket. Papi melanjutkan kuliah di Universitas dan Maranatha di Bandung dengan pelajaran komunikasi di Balikpapan. Papi biasanya dipanggil Angko, Lepo, Tebal, Bijil, dan paling menentukan dan panggilannya sebagai Papi Nadauf, karena itu adalah kebanggaannya dan paling dedikasinya dalam mengurus rumah tangga, menjadi prioritas setiap harinya. Mulai dari pagi menyiapkan keperluan untuk kami, menyiapkan keperluan Nadauf, mengantar kami ke KRL, mengantar Naduf ke sekolah dan les, sampai seluruh keperluan rumah tangga. Papi akan siapkan semua. Pendidikan Papi dalam bekerja sangat hebat. Papi berusaha dan terus belajar untuk menjalankan bisnis barunya. Semuanya dikerjakan, semuanya diselesaikan. Keceriaannya membuat semua orang yang melihatnya tersebut dengan Papi menginginkan kita. Dia orang baik, dia sama, dia orang itu selalu bermengadakan kepada semua orang. Lebih dari semuanya, Papi mengajarkan untuk selalu menjadi orang baik, memperhatikan saudara, membantu teman, dan tidak lupa berbagi berkat bagi yang membutuhkan. Banyak sekali yang ingin kami sampaikan ke Papi, namun Tuhan berkata lain. Masih banyak cerita yang ingin kami jalani dengan Papi, namun Tuhan memiliki rencana lain. Kami bersyukur atas semua memori yang telah kita ukir bersama. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus memberikan kemenangan kami. Tuhan Yesus kita menyertai kami. Papi janji untuk selalu berjalan dengan kami. Papi yang selalu sayang sama Papi, dari istri dan anak. Papi yang paling beruntung di dunia. Terima kasih semua. Saya lupa tanya. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah. Persekutuan perkabungan, marilah kita berdiri untuk menghadap Allah dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus melalui ibadah ini karena perbuatannya yang ajaib. Dalam kasih-Nya, Ia telah memanggil pulang ke dalam kemuliaan sorgawi almarhum Bapak Reynold Lepong. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 313 dalam rumah Bapakku. Dalam
rumah Bapakku banyak tempatnya. Jangan takut dan gelisah hatimu. Yesus naik ke negeri terang, sorga mulia, menyiapkan bagiku dan bagimu. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masuk terang ceria dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Kau ditinggal oleh sahabatmu dalam dunia ini yang penuh sesat. Pandang Yesus juru selamat dan Tuhanmu, hanya Dia sahabatmu yang kekal. Jangan tolak kasih Tuhan yang setia, agar kau pun boleh masuk terang ceria dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, dan percaya pasti kau diterimanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Mazmur 103 ayat 15-17 yang menyatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apalagi apabila angin melintasinya, dia tidak ada lagi dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu.
lihatlah Yesus andalanmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, kesaksian pujian dari keluarga besar dipersilakan. Satu ayat saja.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau melihat keluarga besar yang saat ini berduka. Keluarga Lepong Budaya. Ada tangisan, ada kesedihan yang mereka alami saat ini. Karena kasih-Mu yang kadang sulit untuk kami terima. Kehilangan sosok yang kami cintai. Kehilangan suami, ayah, anak, saudara, rekan, teman dari kehidupan kami. Itu yang tidak mampu kami lewati saat ini, Tuhan. Sehingga kami saat ini hanya satu yang kami rindukan, kekuatan Tuhan, sehingga kami tetap mampu untuk terus menatap hari esok dan tidak larut dalam duka. Oleh karena itu, melalui firman yang akan menyapa kami, kiranya ini boleh menjadi kekuatan kami untuk melihat bahwa perjalanan hidup kami adalah berada di dalam otoritas Tuhan. Berfirman dan bersabdalah ya Allah, melalui kuasa-Mu kami boleh melihat melalui pikiran, jiwa, dan hati kami kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Sehingga kami mampu kembali di dalam kehidupan dan tanggung jawab. Berfirman dan bersabdalah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber penghiburan abadi, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri. Mendasari firman Tuhan pada saat ini dari Perjanjian Lama, dari Mazmur 116, Mazmur 116 ayatnya yang ke-15. Mazmur 116 ayat ke-15. Saya akan bacakan kita semua. Demikian firman Tuhan. Sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Saya ulang kembali. Sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaknya firman-Nya diam dengan segala kekayaan di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bukan suatu kebetulan tadi pujian dari keluarga besar ada satu kalimat yang indah yang sebetulnya sangat pas ketika kita menyadari bahwa hidup ini bukan kehendak kita yang terjadi tapi kehendak Tuhan. Ada satu ungkapan karya terbesar dalam hidupku. Apa kalimat selanjutnya tadi? Karya terbesar. Nah, pengorbananmu yang selamatkanku, yang menyelamatkan, ya.
Artinya ada satu tindakan Allah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Ya, sehingga keselamatan yang Tuhan lakukan itu menjadi satu keselamatan yang kekal dan abadi. Dan bagaimana kita menuju keselamatan abadi Tuhan itu? Mau tidak mau, suka tidak suka, tentunya melalui proses yang memang Tuhan inginkan, termasuk kematian. Itu ada istilah kalau kita mau masuk dalam kemuliaan Tuhan, kita mati dulu gitu ya. Terlepas nanti bagaimana waktu Tuhan hadir, apakah kita masih ada di tengah dunia ini atau kita sudah dimuliakan Tuhan, itu Tuhan yang punya otoritas. Sehingga berangkat dari situ, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, ya, kita melihat di amanat pengutusan di halaman 4, ya, dikatakan di 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 14, kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak punya apa? Pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan siapa? Dia. Dengan Dia atau Yesus. Itulah keselamatan. Itulah keselamatan. Karya yang terbesar dalam hidup kita, yaitu karya keselamatan. Ketika kita mengimani bahwa Yesus telah mati dan bangkit, itu berarti ada harapan. Itu berarti ada keselamatan. Dan itulah yang menjadi harapan kita semua. Oleh karena itu, ayat yang menjadi bacaan kita dari Mazmur 116, ayat yang ke-15, ya, sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Ini saya baca dari TB2 atau terjemahan baru 2. Mungkin ada kita ya sudah punya Alkitab terjemahan baru 2, TB2. Tapi kalau kita lihat dari terjemahan lama, ya ada satu kata tapi sangat penting, berubah gitu ya. Kalau yang terjemahan lama, sungguh berharga bagi Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Beda di mana? Tadi kalau yang baru sungguh berat, tapi yang lama sungguh berharga. Kenapa berubah jadi berat? Ya. Kenapa tidak tetap berharga? Yang pertama, kalau kita bicara berharga, itu bicara soal sesuatu nilai, betul ya? Apa yang berharga di dunia ini menurut kita secara materi? Apa kira-kira? Rumah, mobil, atau emas ya? Emas. Sekarang emas lagi naik ya. Berapa sekarang? Emas. Dan itu yang diincar karena berharga. Ada nilainya. Tapi persoalannya kalau kita bicara dengan kehidupan kita, apakah kita ini manusia ini dinilai dari sesuatu yang bisa dinilai? Tentu tidak. Ya, karena kita ini saking sangat berharganya, maka kita tidak bisa dinilai. Oleh karena itu kenapa Kristus datang ke dunia ini untuk menebus kita? Karena kita ini di atas yang sangat berharga, bahkan tak terhingga. Itu alasan pertama kenapa terjadi perubahan menjadi berat. Ya, nanti saya katakan kenapa itu menjadi berat. Tapi alasan pertama kenapa itu berharga itu lebih kepada nilai. Jadi kalau kita masih tetap berharga, berarti kita ini punya nilai yang terbatas. Padahal manusia itu tidak terbatas nilainya. Dengan kedatangan Kristus itu sudah luar biasa. Ya, seperti lagu tadi. Yang kedua, kalau kita bicara berharga, itu biasanya hanya satu orang pemilik gitu. Ya, ini saya punya barang berharga ini, berarti milik saya. Bisa saja berharga bagi saya, tidak berharga bagi Bapak Ibu, adik-adik. Ya, adik-adik ada barang kesukaan, mainan misalnya, ya itu sangat disayangi kan, berharga bagi adik-adik. Jadi berharga bukan soal nilainya, tapi ada sesuatu barang itu yang dia miliki. Tetapi itu milik satu orang. Nah, dalam bacaan kalau kita lihat dari terjemahan lama, sungguh berharga bagi Tuhan. Artinya apa? Artinya hanya kepada yang meninggal. Ya. Bagaimana pertanyaannya bagi yang ditinggalkan?
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu berubah. Ungkapan ini menjadi sungguh berat bagi Tuhan. Nah, pertanyaan kita, berat dalam pengertian apa? Maaf, bukan berat badan ya. Ya, kalau sekian kilo berarti berharga. Kalau kita kurus yang meninggal nggak berharga. Bukan soal berat. Berat di sini punya dua makna. Yang pertama, Tuhan tahu kehidupan manusia ini di dunia ini sungguh amat berat. Bagaimana akibat dosa, maka manusia diusir dari Taman Eden, masuk ke dalam dunia. Harus ini, harus itu. Engkau akan berpeluh untuk menghidupi kehidupanmu. Ya, engkau akan sakit dalam persalinan. Itu ya yang dikatakan. Sungguh berat. Berat. Dan karena berat itulah maka Tuhan tahu bagaimana perjuangan anak-anak Tuhan dalam kehidupannya. Dan semakin berat ketika kematian hadir dalam hidup kita. Jadi pemahamannya di situ kita lihat. Sehingga apa? Sehingga berat itu bertambah. Ditinggal oleh mereka yang dicintai itu berat. Gak mungkin kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, kita merasa terima kasih Tuhan, senang. Ya, itu sudah luar biasa iman kita. Di alam sadar kita, ketika ada yang meninggal, pasti kita akan berduka, kita akan menangis. Apalagi yang meninggal adalah mereka yang sungguh-sungguh kita punya kedekatan emosional. Sehingga berat itulah, pemahaman berat itulah yang Tuhan coba lihat bahwa ketika manusia sudah hidup di dalam dunia yang serba berat ini, apalagi ditinggal, karena memang kehidupan manusia itu melalui dua hal, lahir dan kematian. Sama-sama nangis. Lahir nangis, betul? Karena terharu. Aduh, cucuku baru lahir. Ya, mungkin waktu kita punya cucu atau anak pertama. Tapi ketika ada yang kedukaan, kita juga menangis. Sama-sama menangis, walaupun beda makna. Nah, oleh karena itu maka berat di sini Tuhan mau mengatakan tidak hanya kepada yang meninggal, tapi Tuhan juga merasakan beratnya bagi yang ditinggalkan. Jadi dua arah. Kalau berharga tadi kan satu, hanya kepada mereka yang meninggal. Sehingga Tuhan mau melihat dan Tuhan merasakan apa yang dirasakan bagi kita yang ditinggalkan. Dan kalau memang mau jujur, ya kalau mau jujur Bapak Ibu Saudara, bahwa sebetulnya saya selalu katakan dalam setiap penghiburan, yang perlu ditangis itu bukan mereka yang sudah pulang ke rumah Bapak. Kita pernah kuliah di luar ya mungkin ya, kita pernah kuliah jauh dari orang tua, dari keluarga. Kita senang kan kalau libur pulang ke rumah kan? Aduh, saya mau pulang ke rumah, saya mau pulang ke orang tua karena liburan. Karena di sana nanti saya makan kembali masakan mama, saya jalan-jalan lagi sama papa mama. Senang gitu kan ke rumah Bapak pulang. Artinya dalam pemahaman iman, mereka yang dimuliakan Tuhan itu juga kembali ke rumah Bapa di surga. Nah sehingga apa? Sehingga sebetulnya yang ditangisi bukan mereka yang pergi, tapi kita yang ditinggal. Analogi waktu COVID kemarin saya selalu katakan, ya, kenapa ketika kita misalnya melayat mereka yang meninggal, walaupun bukan meninggal karena COVID, kita masih pakai masker. Tadi Bapak Ibu mungkin lihat saya masuk sini juga masih pakai masker. Karena apa? Karena kita masih bisa mengalami yang namanya sakit kan. Masih yang namanya mengalami pergumulan hidup. Besok pekerjaan saya bagaimana, tantangan hidup saya bagaimana. Saya nggak tahu besok apa yang akan terjadi. Mungkin sekarang sehat, besok juga sakit. Kelihatan sehat-sehat tapi maaf, kok hari ini sudah ada di dalam peti. Itu kan menjadi satu pertanyaan. Itu berat. Dan itu yang perlu ditangisi. Tapi bagi mereka yang sudah dimuliakan Tuhan, kita selalu mengimani dia sudah sembuh, dia sudah sehat. Toh kembali ke rumah Bapa Sang Pencipta, pemilik hidup. Jadi apa? Sukacita. Justru yang ditangisi ada kita. Karena pulang dari sini, kita akan menghadapi pergumulan. Ya minta maaf, mungkin sebagai istri, sebagai keluarga, kita kehilangan
Itu berat itu. Belum lagi tantangan-tantangan lain. Kebiasaan-kebiasaan almarhum. Maaf, kalau nonton biasa duduk di mana Ibu? Nah, sofa itu mulai besok nggak ada duduk ke situ dia. Ya. Kebiasaan apa lagi setiap pagi misalnya? Sapaan yang biasa. Say, darling, ya. Nah, itu, ya. Itu nggak akan lagi, itu berat untuk awal-awal kehidupan kehilangan. Itu berat, sehingga perlu yang ditangis itu kita gitu. Ya, kita yang perlu ditangisi. Belum lagi segala penyakit yang kita masih alami dan lain sebagainya. Nah, dalam pemahaman ini maka Tuhan merasakan beratnya mereka yang ditinggalkan. Tetapi sekali lagi yang mau dikatakan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, tapi justru disitulah kita melihat ya bagaimana penyertaan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan. Karena kita percaya kasih-Nya itu luar biasa. Ya. Yang kedua, di sini kita melihat bahwa kenapa dikatakan berat, ya berubah menjadi berat karena apa? Karena perubahan-perubahan yang saya katakan tadi, pasti terjadi perubahan. Ya. Pasti terjadi perubahan. Nanti yang biasanya misalnya ini mendekat perayaan Paskah kan, biasa sama-sama kita pergi Paskah subuh, nanti sudah enggak lagi, sudah sendiri. Ya. Dan macam-macam lah perubahan-perubahan yang terjadi itu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan khususnya bagi keluarga, catatan pertama kalau kita bicara soal firman Tuhan di ayat 15 ini, sungguh berat bagi Tuhan kematian orang yang dikasihi. Yang pertama, kalau kita bicara soal kematian, bagi orang percaya, kematian bukan menjadi akhir dalam perjalanan hidup manusia. Justru kematian menjadi awal masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena tujuan hidup kita bukan di dunia. Di dunia hidup ini sementara. Tetapi yang kita cari adalah kehidupan abadi yang kekal dalam kemuliaan Tuhan. Itulah dikatakan di Wahyu 21, Yerusalem baru. Kenapa kita percaya, kenapa kita yakin, kenapa kita selalu berdoa, kenapa kita selalu baca firman Tuhan, kenapa kita rajin beribadah? Karena kita rindu rumah Bapa di surga. Karena semua kita akan menuju ke sana. Tinggal waktunya saja. Ya, dalam antrian-antrian. Mungkin sekarang almarhum sehingga berat, ya. Sehingga ada yang mengatakan kenapa enggak saya dulu sih? Kenapa dia dulu? Ya. Kalau dari usia, saya kan lebih tua dari dia. Kenapa enggak saya dulu? Kematian tidak lihat usia. Ya. Siapapun bisa. Siapapun bisa. Tapi kalau bicara soal kematian, sekali lagi bahwa ini bukan menjadi akhir. Tetapi sekali lagi karena kita masih tengah-tengah dunia ini, itulah kehidupan. Ada masa dan waktunya. Sebagaimana dikatakan di dalam pengkhotbah, segala sesuatu ada waktunya. Ada masanya lahir, ada masanya ketawa, masanya menangis, ya, masanya meninggal. Jadi itu yang kita mau lihat bahwa perjalanan kehidupan manusia itu selama masih di dunia ada masa yang harus kita lewati. Yang kedua, kita bicara soal kematian, kita diingatkan untuk bagaimana waktu ketika kita masih hidup. Kalau kita bicara mati, dalam arti mati itu kan sudah tidak bisa bergerak, stop. Ya. Tapi kalau kita bicara hidup, hidup itu kan masih bisa bergerak. Masih bisa melakukan apa-apa. Masih bisa apa? Masih bisa bernapas, minimal bernapas. Ingat cerita Ayub, Bapak Ibu? Tuhan bilang apa? Jangan ambil nyawanya. Cuma itu. Dan apa yang dialami oleh Ayub? Dia kehilangan secara materi, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan, ya bukan kehilangan sebetulnya, dia ditinggal istrinya, bahkan secara fisik dia mengalami berbagai luka, ya. Yang orang mungkin melihat saja tidak mau, melirik saja tidak mau, sampai tinggal nyawanya. Tapi dia masih memuji Tuhan. Ya, atas apa yang dia pengalaman yang dia alami itu,
ungkapan yang menjadi ungkapan iman yang luar biasa di tengah kondisi. Karena seringkali kita memuji Tuhan itu pada saat kita sukacita, tapi pada saat kita mengalami pergumulan, jarang kita memuji Tuhan. Padahal kalau kita bicara memuji Tuhan, dalam kondisi apapun, kita harus memuji Tuhan. Dan itu yang dikatakan Ayub. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil, terpujilah Tuhan. Nah, sehingga apa mau dikatakan di sini? Bahwa di dalam kehidupan perjalanan waktu, kita harus tetap menyadari bahwa itulah otoritas Tuhan. Dan bagaimana kita memakai waktu kita yang ada. Ya. Maaf Bapak Ibu, pernah dikirim WA sama Tuhan sampai usia berapa kita hidup? Kalau ada kasih tahu saya ya. Saya dapat WA, Tuhan bilang waktu saya tinggal sekian bulan, sekian tahun, sekian hari, sekian jam. Ya. Kan enggak. Oleh karena itu dikatakan kita harus apa? Berjaga-jaga. Kita harus apa? Memakai waktu kita. Sehingga kalau kita menghadapi yang namanya kematian, yang menjadi penting bagi kita, bagaimana hidup kita yang mungkin masih tinggal berapa hari, berapa tahun. Bagaimana yang bisa menjadi berkat. Dan saya percaya almarhum sungguh menjadi berkat banyak orang. Buktinya apa? Ya, saya percaya di depan itu banyak karangan bunga, bukan sekedar orang mengirim bunga saja. Ya, pasti ada sesuatu. Ya, ada sesuatu yang membuat kenapa kita harus kirim bunga. Karena apa? Karena ada tindakan, ada perbuatan, ada hubungan yang baik. Ya, kita maaf kalau punya hubungan tidak baik dengan orang lain, kita sapanya nggak mau kan? Apalagi kita memberi sesuatu. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik, pasti apapun kita bisa berikan. Bukan soal nilainya. Nah itu berarti apa? Selama kehidupan almarhum saya percaya sesuatu yang baik. Ya, sesuatu yang baik. Tapi apalagi tadi dibacakan oleh ibu sama anak tadi, ada satu hal yang luar biasa yang saya dalami dari satu pernyataan tadi, memperhatikan kehidupan keluarga ya. Apa tadi kata-katanya? Kurang lebih seperti itu. Ya, luar biasa. Bagaimana kita mau memperhatikan orang lain kalau tidak dimulai dari keluarga? Dan itu sudah terbukti. Dimulai dari keluarga, mengasihi istri dan anak, terbukti keluar. Ya, itu yang ketika saya masuk sini juga, wah banyak juga ini ucapan simpati, empati atas apa yang dialami oleh keluarga. Sehingga ketika kita bicara kematian, hal yang kedua, kita melihat bahwa bagaimana waktu kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, yang pasti firman Tuhan ini mau mengajak kita bahwa Tuhan juga berempati. Sungguh berat bagi Tuhan, sungguh berat bagi Tuhan. Tapi Tuhan tidak hanya mengeluh, aduh berat hatiku, tetapi Dia memberikan penyertaan, kekuatan, dan Dia tetap akan mendampingi kita, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menghadirkan kita, Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu segala-galanya. Ya. Namun yang pasti, setiap perjalanan hidup kita tahu itu rancangan Tuhan. Walaupun kadang-kala kita berpikir, kenapa sih Tuhan rancanganmu kematian yang harus kami hadapi? Karena seringkali kita melihat dari sudut kacamata kita, yaitu rancangan, kalau kita bicara soal rancangan pasti yang baik, yang bagus, yang berhasil, yang sukses. Tapi kalau kita bicara dari rancangan Tuhan, mungkin rancangan Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sehingga apa? Kadangkala kematian itu menjadi bagian dari rancangan Tuhan yang kita tidak tahu apa rancangan Tuhan ke depan. Tapi yakin dan percayalah, rancangan itu pasti baik. Ya. Apa yang mau dikatakan? Seringkali kita mau menerima berkat Tuhan yang baik-baik, tapi ketika berkat Tuhan dalam kondisi saat ini, berani kita mengatakan seperti Ayub, terpujilah Tuhan. Sehingga kalau kita mau mengucap syukur, tidak hanya pada saat kita sukacita, tapi pada saat kita terpuruk pun, kita tetap mengucap syukur. Karena apa? Sekali lagi karena kita mengimani ada keselamatan yang Tuhan nyatakan bagi kita yang percaya. Karena apa? Karena kematian bukan akhir, tapi menuju dalam kemuliaan Tuhan ke rumah Bapa.
Apa yang dikatakan Tuhan sebelum naik ke surga? Aku pergi ke rumah Bapakku dan menyiapkan tempat bagimu. Sehingga di mana aku berada, engkau pun berada. Luar biasa. Dan ketika kita melihat ya kematian, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita yang hidup. Dan disitulah kita bersaksi. Disitulah kita menyatakan cinta kita, menyatakan kasih kita melalui keluarga, melalui persekutuan, dimanapun kita berada. Dan itu menjadi berkat. Sebagaimana almarhum membuktikan melalui karangan bunga yang di luar itu menjadi berkat banyak orang yang ikut berempati bersama dengan keluarga. Dan yang terakhir, yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan. Akan terus ada bagi keluarga, bagi ibu, sekarang mungkin sendiri, tapi Tuhan Yesus menjadi suami abadi ibu. Berdoalah, ya, tetap yakin, walaupun berat, tetapi yakin. Berat itu akan menjadi berkat ketika Kristus ada dalam hati kita. Berat jadi ada kannya jadi berkat. Ya, dan itulah yang menjadi kekuatan kita bersama dengan anak terkasih. Ya, bagaimana Tuhan dia nanti bertumbuh besar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yakinlah Tuhan kita itu maha pengasih, maha kaya. Ya, segala sesuatu ada di dalam Tuhan. Sehingga kita percaya. Ketika kita percaya, air mata yang keluar saat ini akan menjadi intan permata, pengalaman-pengalaman luar biasa. Sering kita lupa, ketika kita mengalami duka, itu pengalaman yang luar biasa. Pengalaman luar biasa artinya kita diberi waktu oleh Tuhan untuk mengungkapkan bagaimana kuasa Tuhan bekerja, otoritas Tuhan berkarya. Dan Tuhan melihat dan memampukan kita untuk menghadapi situasi yang sangat sulit. Karena kalau kita bicara soal kematian, pasti kita bisa bernego. Kalau kita bisa bernego dengan Tuhan, Tuhan jangan ada kematian dalam kamus hidup kami. Itu mungkin yang kita katakan sama Tuhan. Tapi Tuhan mau mengatakan, kamu masih di dunia, hidupmu bukan di dunia. Akhir hidupmu bukan di dunia, tetapi di kerajaanku yang abadi. Itulah dalam kemuliaan yang kudus. Sehingga kita percaya almarhum sudah berada dalam pelukan Tuhan Yesus, sudah berada di dalam pangkuan Tuhan Yesus, sudah damai di sana. Tinggal ibu dan anak-anak dan kita semua keluarga besar, kita tetap yakin kasih Tuhan ada bersama dengan kita semua. Bersama dengan ibu, bersama dengan anak terkasih, dan juga kita mungkin sebagai orang tua dan kerabat dan teman. Itulah kita akan sama-sama dikuatkan karena kasih Tuhan tiada berkesudahan. Salam sehat selalu untuk kita, Tuhan Yesus menguatkan dan menyertai selalu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan ke rumah tempat yang senang. Tempat yang senang di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan dan celah, ke situ aku rindulah. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukarnya, ku rindu rumah Bapa terang, di mana aku dapat senang. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar.
dekat padamu. Bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Oleh karena itu, mari masing-masing dari mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan dulu. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bersyukur untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kematian bukan menjadi akhir dalam kehidupan yang kami jalani, tetapi sebagai awal memasuki kemuliaan yang abadi. Karena kami tahu bahwa tujuan hidup kami bukanlah dunia yang serba penuh dengan sesuatu yang membuat kadangkala hal-hal yang membuat kehidupan kami sering tidak masuk dalam kehendak Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa ketika kami tetap setia di dalam kehidupan di mana Tuhan masih memberikan waktu, kami yakin bahwa kami menuju kepada satu tujuan iman, yaitu kemuliaan. Oleh karena itu Bapa Surgawi, kami yakin bahwa saat ini ketika kami mengalami duka atas kehilangan sosok yang sungguh sangat kami sayangi, yang dengan hormat kami sebut almarhum Bapak Reynold Repong Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan juga memberikan kekuatan bagi kami yang ditinggalkan selaku keluarga besar. Terlebih khusus bagi istri terkasih Ibu Tantri. Kami percaya Bapa Surgawi bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kehidupan Ibu terkasih Tantri. Sehingga ketika ia kehilangan suami yang ia cintai, sebagai belahan cinta yang Tuhan telah satukan sebagai pasangan suami istri, saat ini Tuhan telah muliakan almarhum. Tetapi kami percaya Bapa Surgawi, kasih-Mu akan selalu dirasakan, memberikan kekuatan penghiburan, bahkan menyertai di sepanjang kehidupan waktu yang akan terus berjalan. Saat ini Engkau yang akan menjadi suami abadi, yang akan tetap ada bersama, untuk selalu mendengar apa yang dialami, yang dirasakan. Bahkan Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tuhan pasti akan menjaga dan memelihara, sehingga apa yang dialami, yang dirasakan saat ini, Ibu Tantri tetap meyakini ada kuasa Tuhan Yesus yang selalu menguatkannya. Begitu juga kami berdoa bagi anak terkasih Nadov Tuhan. Kami percaya di dalam masa kecil saat ini, ketika ia masih masa bermain, bahkan bergaul bersama teman-teman, kami percaya ada Tuhan yang juga akan memelihara imannya dalam pertumbuhan iman dan fisiknya ke depan, bahkan masa depannya. Kehilangan sosok ayah yang selalu menemani, yang selalu memberikan kekuatan dan juga teman bermain, tetapi saat ini sudah tidak ada. Tetapi kami percaya bahwa ia akan bertumbuh menjadi anak yang sungguh-sungguh Tuhan berkati, sehingga ia boleh kelak menjadi anak yang memiliki satu kekuatan dan keyakinan atas pengalaman iman yang ia alami. Walaupun saat ini ia masih kecil, tapi kasih Tuhan akan tetap ada bersamanya. Berkati masa-masa pendidikannya dan masa depannya untuk apa yang ia boleh cita-citakan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, kami selaku orang tua, kehilangan anak sungguh sangat menyakitkan hati kami. Ketika Tuhan izinkan untuk hadir dalam keluarga, untuk dibesarkan, bahkan untuk meraih apa yang ia cita-citakan. Dan saat ini
Di hadapan kami terbuncur kaku anak yang kami cintai. Tetapi kami sekali lagi yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama, menguatkan hati, pikiran, dan jiwa kami. Sehingga kami melihat bagaimana otoritas Tuhan yang berlaku dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami tidak mampu menolak apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu kami yakin Engkau juga akan memberkati dan menguatkan orang tua, bahkan seluruh kami yang saat ini hadir, kehilangan sosok yang membuat kami berduka dan menangis. Tapi kami yakin bahwa kasih Tuhan yang akan selalu membuat kami mampu dan kuat untuk menatap dan menjalani hari-hari ke depan tanpa bersama almarhum. Oleh karena itu Bapa, melalui firman yang menyapa kami, kiranya kami boleh melihat kembali akan setiap kehidupan kami, perjalanan waktu yang kami alami, dan di dalamnya mungkin ada hal yang tidak kami menyenangkan hati kami, termasuk kematian, tetapi itulah sebagai bagian dari kehidupan yang kami jalani bahwa otoritas Tuhan berkarya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya bahwa kami saat ini berada dalam pelukan Tuhan untuk merasakan bahwa Tuhan hadir bersama. Dan bersyukur untuk banyak hal yang boleh dialami atas cinta kasih sesama yang ikut berempati merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Mereka boleh menyampaikan rasa empati melalui berbagai cara, sehingga itu menjadi bukti bahwa sepanjang almarhum ia memiliki keteladanan, ia memiliki hubungan yang baik, bahkan kebersamaan dengan sesama. Sehingga itulah yang terberkas yang ada di dalam pengalaman sepanjang kehidupan almarhum. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah. Sebentar kami akan membawa almarhum ke tempat pemakaman San Diego. Kami percaya langkah perjalanan kami dari tempat ini menuju ke tempat pemakaman dalam iringan-iringan kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam perlindungan Tuhan Yesus, sehingga cuaca pun kami yakin Tuhan berkati, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi almarhum, dan kami tahu Tuhan ada ikut beracara bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pribadi-pribadi di sepanjang kehidupan almarhum telah memberikan yang terbaik bagi almarhum. Tuhan juga berkati mereka. Para tetangga yang saat ini juga mungkin agak terganggu karena apa yang dialami keluarga. Kami percaya Tuhan berkati mereka, sehingga para tetangga juga boleh berempati dan ikut merasakan, dan juga mereka memberikan kekuatan dukungan bagi keluarga, sehingga keluarga tidak merasa sendiri, tapi keluarga memiliki teman, saudara, dan juga kerabat yang selalu ada dan mendukung setiap hal yang dialami, termasuk luka pada saat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Kami yakin bahwa Engkau ada bersama, karena cinta kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, inilah kami yang boleh kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah dunia ini, menyelamatkan kehidupan kami, dan juga selalu ada dalam setiap waktu di mana kami boleh berdoa, menyapa Tuhan dalam setiap kata-kata doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ada kesaksian? Ya, ada kesaksian dari teman atau rekan ya dari almarhum, silakan.
Di sini yang berdiri teman-teman dari Reno di sekitar Bintaro ini. Kami biasanya dikenal dengan sebutan Bintaro Modern. Kami adalah teman-teman lain Reno selama mungkin 2 atau 3 tahun terakhir. Secara kalau saya pribadi, saya teman Reno selama 27 tahun. Saya dan Reno serta 2 teman saya di belakang, kami semua pertama kali kenal tahun 99 saat kami pertama kali masuk kuliah bersama, dan sampai sekarang kami tidak pernah lepas kontak. Saya hadir di berbagai dan teman-teman hadir di berbagai event penting hidup Reno, termasuk waktu pernikahannya dan lain-lainnya. Jadi saya juga secara pribadi Reno sebenarnya untuk ikut hidup hari, karena saya tahu dia orang agama, ya. Ya, tapi ternyata Reno orangnya semangat, ya. Dia dari dulu memang senang olahraga, jadi dia malah lebih semangat dari saya larinya, gitu ya. Dan akhir-akhir itu saya sempat dalam dia saya bilang, Reno, hati-hati usia kita sudah 45, masih kecil, karena saya juga ada 2 orang kecil, saya bilang jangan terlalu memaksakan diri. Tapi dengan cerita lainnya, orang baik selalu dipanggil Tuhan. Jadi dulu itu ya, bukan berarti kita jahat. Jadi Reno ya seperti itu. Yang nggak kenal bahwa Reno sahabat kita semua yang sangat dekat di hati, orang yang selalu paling ramah dan baik bagi kita semua. Walaupun dengan teman-teman di sini mungkin lebih singkat, tapi kesannya sangat mendalam. Jadi bagi keluarga semua di sini, walaupun kita kenalnya di sini teman-teman sebentar, tapi kehilangan kita sama yang kita sama-sama merasakan dalam sekali. Tapi ya, dan jodoh kita jauh sekali dari jalan dunia. Iya. Mungkin udah itu kita menghilangkan, dan sebagai luapan kesedihan dan kebahagiaan kami juga di hari ini untuk melepas sahabat kami Reno, kami ingin menyampaikan sebuah pujian buat Tuhan agar menenangkan hati kami dan hati kita semua. Semoga berkenan dengan keluarga, ya. Yang tak dapat kumengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun tak terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
Ya, terima kasih atas pujian disampaikan, memberikan kekuatan bagi keluarga bahwa sungguh luar biasa almarhum di sepanjang kehidupannya. Yang tadi dikatakan bahwa banyak hal yang boleh dialami dalam sukacita bersama. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pengelepasan dan kita akan masuk dalam ibadah pemakaman di San Diego Hill. Oleh karena itu, mari kita berdiri, kita akan akhiri ibadah ini. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 menyatakan, kami ingin saudara-saudara agar kamu mengetahui tentang mereka yang telah meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Sebab jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, Tetap doaku inilah ke tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teguh. Tuhan mantapkan langkahmu. Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita kembali dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, serta melimpahkan Roh Kudus yang akan menghibur serta menguatkan iman dan kesetiaanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ibadah pengelepasan selesai, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah selesai, silakan duduk Bapak Ibu. Kepada keluarga kami berikan kesempatan penghormatan terakhir. Ibu Tantri bersama dengan anak terkasih sebelum peti ditutup. Bapak Ibu, bagi yang belum memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum, kami silakan. Bu, ke toilet dulu, jauh Bu. Oh iya. Ya, Pak.
Bawa siapa? Nggak ada, kamu aja. Astaga, ini kan. Gan, tuh. Astaga, ingat ya kamu? Ingat ya? Itu deh yang Saya kakak pertamanya. Anak keempat. Saya yang ngurus mereka semua dari kecil. Ada juga enggak. Ada, karena saya sayang. Terus paling. Iya. Sudah bangun. Hidupnya enak banget. Tapi kasih bangun. Katanya dia udah jam 2 kan. Jam 2 pagi. Iya. Iya, makanya aku lihat teman-teman berakhir dia tahu kata-kata dia selalu ngomong kayak gitu sama saya. Ya, tapi dari dulu dia selalu mengingatkan kita anak Tuhan. Jam 2 pagi, Pak. Iya. Jadi kita mau tanya kita berdosa nanti. yang pimpin di sana ya. Tapi mungkin agak ada jeda waktu Bapak biar kami tersiap. Oh iya. Tadi yang dari Pak Minta. Kenapa? Iya.
Bapak Ibu yang akan mengikuti kebermanfaatan. Mohon agar tempat ibadah dibawa serta. Sana ya, Om. Dari sini terus. Biar bisa ke sini semua aja, biar dari sini. Biar yang tenang. Habib
Oke ya, kita bawa ya. Keluarga Lepong masuk bis. Biarin ini dulu, mereka pada mau nganter. Mana sih aku? Aku mundur Kung. Mas, oh iya. Nggak apa-apa. Kung, aku misi kameramennya juga mau ngambil Kung. Opa pergi. Udah kamera. Kita ke kanan ya. Hah? Nggak apa-apa bunganya, nggak apa-apa. Udah, enggak apa-apa. Dipeluk aja. Jangan miring. Begitu sebenarnya, ini diangkat begitu. Mundur. Sambut baik. Oke. Hati tangan. Sama di siapa mobil mana? Siapa itu? Sama Joni. Kak Helda di mana? Keluarga Lepong di